Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi di Peta Isu bersama Febri. Dalam tema kali ini yaitu odol di Sumatera Barat antara ekonomi, keselamatan, dan penegakan hukum. Dunsana Info Sumbar, fenomena kendaraan overdimension overloading atau odol masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Di satu sisi, kendaraan angkutan menjadi penopang distribusi ekonomi dan kebutuhan logistik masyarakat. Namun di sisi lain, praktik odol juga memicu banyak persoalan, mulai dari kerusakan jalan, meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas, hingga lemahnya kepatuhan terhadap aturan transportasi. Data kecelakaan kendaraan berat, kondisi infrastruktur jalan yang cepat rusak, hingga keluhan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap belum maksimal menjadi bagian dari persoalan yang perlu dibahas secara terbuka dan komprehensif. Kemudian, lalu bagaimana sebenarnya kondisi odol di Sumatera Barat hari ini? Apakah penindakan sudah efektif? Dan sejauh mana pengawasan pelayanan publik berjalan dalam persoalan ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Kasat PJR Dirlantas Polda Sumbar, Bapak AKBP Andis Ansori. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang kembali di Peta Isu. Selamat datang kembali. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Harus baik-baik terus karena mengingat sumber jalan harus terus monitor. Iya, siap monitor ya, Pak. Iya. Kemudian juga telah hadir bersama kami PLT Kepala Seksi Lalu Lintas Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Sumbar, Bapak Ferdi Prawira. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Febri. Selamat datang di Peta Isu. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Ibu Melisa Fitri Harahap. Terima kasih sudah hadir, Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita membahas odol nih, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan dan memakan korban, bahkan ada korban jiwa. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi kita bersama tentunya, kemudian juga prihatin terhadap kondisi serta korban-korban yang menjadi perhatian luas masyarakat di media sosial juga hari ini. Untuk itu kami mengangkat tema ini, ingin membahas juga kepada Bapak Ibu, terutama mungkin ke Pak Andis. Langsung saya nih? Iya. Kira gini ya? Saya bikin dulu ya. Ke Pak Andis dulu, Pak. Saya dulu ya. Okay. Iya. Kita pengen tahu nih, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi pelanggaran odol di Sumatera Barat hari ini? Kondisi terkait permasalahan pelanggaran odol yang orang kenal dengan odol, padahal itu ada dua permasalahan yang berbeda di situ antara overloading sama overdimensi yang pasalnya juga berbeda. Kadang-kadang orang mengenal odol, tapi kami di institusi Polri sudah memisahkan sebenarnya, tidak lagi bicara tentang odol, tapi dikatakan overloading dan overdimensi. Permasalahan terkait dengan odol ini, ya, overdimensi dan overloading di Provinsi Sumatera Barat itu sangat atensi sebetulnya, mengingat pertama kendaraan yang masuk ke wilayah Sumatera Barat itu, khususnya Sumatera Barat, itu memang kendaraan-kendaraan yang besar dan memang memerlukan muatan banyak seperti itu, karena memang lintas Sumatera dan memang kami melihat di sini jalur transportasi dari mulai bahan pokok dan sebagainya, pupuk, semen dan sebagainya. Mengingat di sini juga ada perusahaan semen terbesar di Indonesia, Semen Padang, dan itu memang perhatian kami secara khusus, mengingat juga jalan-jalan di Sumatera Barat yang sangat ekstrim. Iya. Hanya permasalahannya terkait dengan permasalahan odol ini, kita dari pihak kepolisian sudah melaksanakan beberapa hal, dari mulai preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Di mana secara preventif kami sudah melaksanakan himbauan sosialisasi, melaksanakan ngobras, orang bilang ngobrol bareng bersama masyarakat, baik pemilik dan perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga melaksanakan himbauan pemasangan spanduk, terus media sosial yang ada di Sumbar ini terkait dengan efek daripada
odol tersebut. Kemudian juga di preemptif kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan instansi stakeholder yang lain, melaksanakan adanya forum diskusi. Kita juga membahas karena memang di target 2027 yang insya Allah mungkin akan menjadi informasinya zero odol, karena memang kegiatan permasalahan odol kan memang di 2025 kemarin sudah sempat dibumingkan bahwa Korlantas mengatakan bahwa kita akan atensi terhadap kendaraan yang odol ini. Dari Kak Korlantas sendiri menyatakan hanya kemarin terkendala ada resistensi dan dari masyarakat, dari pengusaha, dari sopir dan sebagainya, sehingga efek dominonya kemana-mana nih. Nah, akhirnya kita dari pimpinan pending itu tetap kita akan melaksanakan teguran saja, teguran kepada sopir yang membawa kendaraan dengan tidak sesuai dengan speknya, dan juga kita menyasar kepada perusahaannya itu, pemilik kendaraan itu sendiri, untuk tolonglah kalau untuk mencari untung jangan seperti itu. Kita tetap mengimbau karena memang permasalahan itu yang kami tidak bisa bekerja sendiri di situ. Untuk penegakan hukum yang kami sampai saat ini kita jalankan terkait dengan odol yang sudah disampaikan tadi, kita berusaha untuk tadi teguran lisan, ada tilang juga, dan kami berusaha untuk kedepannya kami akan memperbaiki terkait dengan sarana digitalisasi melalui ETLE. Adanya WIM, weight in emission ya, emission. Jadi kita sekarang nggak dibangun di tol Padang Cincin. Jadi kita usah turun lapangan. Jadi ketika truk atau muatan yang melebihi kapasitas itu lewat, sudah kecap truk, wah ini muatan. Nah, ada yang insya Allah mungkin bisa terrealisasi dan kita nggak repot juga, dan ini tidak bisa berjalan tetap kita harus berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, bagaimana cara pelaksanaan teknisnya seperti apa, nanti bagaimana biar masyarakat juga paham bahwa sebenarnya fokus sama karena kenapa odol itu jadi menonjol, karena kadang-kadang kalau sekali kecelakaan korbannya 5, kadang 6 gitu, padahal sebenarnya di Sumbar ini yang banyak menyuplai atau menyumbang korban itu dari kendaraan roda 2 kalau selama 1 tahun itu. Cuman kan nggak kelihatan gitu. Nah, karena sekali kecelakaan 5 orang terus banyak korban itu. Tapi overall semuanya kita tetap bersinergi dengan stakeholder. Mudah-mudahan apa yang tadi permasalahannya ada di Sumatera memang tidak terlepas, karena memang kontur dan kita wilayah lintas yang memang dari sini bisa keluar, bisa ke dalam, apalagi di Sumatera ini kan memang jalurnya gitu di Sumatera Barat. Itu saya sementara. Tapi di odol sendiri nih angka kecelakaannya tinggi atau bagaimana? Kalau untuk kecelakaan dibanding tadi saya sampaikan roda tidak terlalu tinggi, tidak banyak sebenarnya. Hanya itu tadi pada saat kecelakaan salah satu korbannya bisa korban meninggalnya bisa 4 bahkan 5 bahkan lebih dari itu mungkin. Nah, itu kendala. Tapi kalau secara keseluruhan dari 1 tahun tidak lebih banyak daripada kendaraan roda 2 bahkan roda 4. Dari tahun sebelumnya ada evaluasi tidak terkait kecelakaan odol ini, Pak? Ya, selalu ada. Kita selalu ada evaluasi. Kita tidak sendiri evaluasi. Kita akan berkumpul. Kita sudah ada namanya forum lalu lintas angkutan jalan. Nah, kalau kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan itu kita akan melaksanakan setiap 1 bulan tuh di ANEF tuh biasanya. Kita ANEF kumpul. Permasalahan nih kira-kira nih. Apalagi sekarang ada kejadian permasalahan ini, kira-kira solusinya apa, kendala di mana? Apakah karena memang sopirnya yang salah? Apakah karena kendaraannya itu memang jarang diramcek, gitu kan, dan dicek? Apakah karena memang kontur jalannya memang tidak bagus? Apakah karena yang lain, faktor yang lain yang disebabkan oleh terjadinya kecelakaan itu? Oke. Tahan dulu Pak, nanti Febri akan sampai ke pertanyaan itu. Ke Pak BPTD dulu nih. Pak, seberapa besar nih dampak dari odol sendiri terhadap infrastruktur jalan? Terima kasih Bu Febri atas pertanyaannya. Pertama-tama saya dari BPTD Sumbar mengucapkan turut berduka cita ya atas kejadian beberapa hari yang lalu yang memakan korban meninggal dunia dan korban luka-luka ringan maupun berat. Semoga ke depan hal ini bisa dikurangi, bisa hilang lah, zero. Tapi itu harapan kita. Memang masalah odol ini selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi ini. Iya betul. Kita dihadapkan dengan tantangan, wah kalau ditindak nanti inflasi ini naik, harga barang naik.
Tapi kami memikir tidak ke situ. Wah, saya odol ini juga kalau dihitung-hitung inflasi dengan kerugian akibat dampak kerusakan jalannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota mengeluarkan anggaran untuk perbaikan itu berapa puluh triliun setiap tahunnya. Jadi kalau kita bandingkan fair to fair mungkin ya hampir sama nanti dampak ekonomi ya. Sekarang kita pilih kebijakan pemerintah mau yang mana. Apakah tetap memperbaiki jalan terus atau kita memang harus menekan odol ini. Itu memang kita kesulitan selalu dikaitkan dengan permasalahan ekonomi sesuai dengan judul hari ini. Memang selalu Antara situ. ekonomi, Karena perputaran ekonomi, karena angkutan barang itu ujungnya adalah logistik. mm-mm. Nah, itu sangat berpengaruh lah terhadap harga dan bahan pokok semuanya nantinya kalau memang kita terapkan odol. Karena jika sekarang ini pengusaha misalnya ya, mengisi kendaraannya sesuai dengan jumlah berat yang diizinkannya, ya tentu dia akan mungkin dengan odol dia bisa sekali jalan, kalau dengan sesuai muatannya mungkin bisa 2 kali jalan. Artinya cost-nya Cost meningkat. meningkat, harga meningkat. Tapi di satu sisi seharusnya pengusaha bisa berpikir, kalau dia odol mungkin bebannya bisa ganti 1 tahun. Tapi dengan odol dia sudah 3 bulan, 4 bulan bisa habis banyak. Maintenance kendaraannya mungkin kalau dia tidak odol ya mungkin bisa 6 bulan sekali. Nah, jadi harus diperhitungkan hal seperti itu. Pengusaha, pemilik kendaraan mungkin berpikirnya arah ke situ. Jangan hanya seperti Pak Anies bilang tadi yang memikirkan keuntungan saja. Depannya harus memikirkan ya kalau dia tidak odol ya ada keuntungan lain yang diperoleh, insentif lain yang diperoleh dari mereka tidak odol itu. Tapi ini harus dilakukan oleh seluruh pengusaha. Kalau tidak dilakukan oleh seluruh transportir, akan jadi persaingan juga. Pasti pemilik barang mau yang murah. Kalau Artinya semua, berarti Bapak tahu dong banyak sekali praktik odol di iya. lapangan. Kami paham odol itu dengan kasat mata bisa kita lihat dengan tinggi kendaraannya itu. Kita bandingkan yang sudah tidak odol nih kendaraan yang Pertamina, kita lihat nggak boleh nggak odol tangki-tangkinya. Karena kendaraannya gede, tangkinya kecil. Itu yang sebenarnya yang tidak Oke. odol itu. Lalu CPO berapa gede itu kan. Itu perbandingannya itu. Kita lihat itu kayak ini masih odol. Yang nggak odol itu kayak Pertamina itu udah betul itu. Karena memang ada pengaruh dari pemilik barangnya menekan transportir. Pertamina itu kalau kendaraannya odol dia nggak boleh jadi transportir di Pertamina. Kita harapkan itu terjadi di pemilik-pemilik barang ke depannya. Pemilik barang ke depan yang bekerjasama dengan transportir angkutan barang yang mempersyaratkan lah kendaraan itu jangan odol. Nanti kita juga melakukan pengawasan di jalan. Kita nggak menyalahkan pemilik barang, tapi kita juga tetap akan melakukan pengawasan di jalan karena kita punya jembatan timbang ya, Pak. Jembatan timbang, punya UPPKB namanya. Nah, disitulah kita mengawasi nantinya setiap harinya kita awasi di sana. Kalau sama-sama semua stakeholder sudah mau ini bergerak, mungkin kita bisa tekan lah. Kalau kita yang aparatur pengawas saja yang bersikeras terus, mungkin ya dampaknya akan lama terwujudnya zero odol itu. Siap. Tapi Gini itu sementara. baik Pak. Tapi kan kita ketahui bahwasanya odol ini bukan kemarin saja, Ya. bukan tahun-tahun kemarin Ya. saja, otomatis juga berbagai langkah preventif dan Sudah. langkah pencegahan juga sudah dilakukan oleh Bapak-bapak semua. Tapi mengapa masih banyak terjadi praktik odol ini begitu Pak? Iya, karena faktor itu, Bu. Pengusaha mungkin pemikiran ingin mencari keuntungan, ingin bawa banyak dengan kapasitasnya banyak bisa dapat beroleh keuntungan profit yang lumayan lah dibandingkan dia mengangkut barang yang sesuai dimensi, sesuai dengan beratnya. Ya, harusnya sekali bisa 2 kali dia jadi cost, itu cost. Yang kedua, memang kita akui pengawasan kita sebenarnya sudah dari awal ini, sejak kendaraan itu lahir. Itu ada pertama namanya sebelum disebarluaskan ya, boleh kendaraan barang itu boleh diproduksi massal itu kendaraan itu sudah diuji di Balai Sertifikasi Layak Jalan namanya di Bekasi itu. Diuji sana, nanti setelah diuji itu diproduksi massal oleh ATPM. Nanti setelah itu kalau angkutan barang kan dijual rangka sasisnya saja, kan
baknya itu di karoseri. Iya. Nah, karoseri itu nanti sebelum keluar karoseri itu kita BPTD melakukan pengukuran. Apakah kendaraan itu sudah sesuai dengan rancang bangun yang dapat persetujuan dari kementerian. Nah, bangun boleh beredar kendaraan itu di jalan. Nah, ini ada oknum-oknum nih mungkin Bu. Setelah dapat surat menyurat perizinan semuanya, pas kita ukur sesuai Bu, rancang bangunnya. Setelah beroperasi Pak, ada perubahan-perubahan jenis. Perubahan-perubahan jenis. Nah, ini dilakukan oleh oknum-oknum mungkin bengkel atau apa. Nah, disinilah terciptanya odol ini. Nah, kalau pas lahirnya kendaraan baru itu seharusnya saya juga heran. Kita ukur pas kendaraan baru keluar dari kondisi itu sesuai dengan rancang bangunnya. Itu bisa kita buktikan karena kita dokumentasikan pengukuran itu semua pakai sistem, Pak. Jadi tidak bisa oknum petugas pengukuran itu bermain karena difoto, meterannya semuanya difoto. Jadi setelah itu banyak odol terjadi setelah keluar perizinan ini. Direhab lah, dirubah jenis lah istilahnya. Tapi kan ada langkah pengawasan lanjutan kan? Pengawasannya di Jembatan Timbang lagi nih Bu kan. Nah, anak-anak Jembatan Timbang, kendala kami Jembatan Timbang kami sampaikan, kami himbau juga sekalian berusaha dalam PP 74 tahun 2015 tentang angkutan jalan berbunyi situ pengemudi angkutan barang itu wajib memasukkan kendaraannya ke dalam jembatan timbang. Itu perintah amanah undang-undang. Ya, tapi realitas sekarang kita harus berdiri di tengah jalan untuk mengarahkan seharusnya di mana itu wajib masuk drivernya, pengemudinya. Tapi kita sekarang harus paksa mereka masuk. Ya kami tahu petugas mungkin ada keterbatasan tenaga, cuaca apa. Jadi nggak selamanya berdiri di jalan untuk mengarahkan. Kami berharap menghimbau juga di sini, tolong pengemudi, pemilik kendaraannya masuk aja Jembatan Timbang. Ini sebenarnya Jembatan Timbang ini sahabat bagi pengemudi ini. Bukan tempat yang ditakutkan, kan momok menakutkan Jembatan Timbang ini. Tempat Bapak tahu, saya kendaraan berapa beratnya dibawa, apa kendalanya, surat-suratnya hidup enggak, kita periksa di sana. Nah, ini kendala bagi kami akui ini, malah kami berdiri di jalan, mungkin Pak Andi sering mengatasi kemacetan di Lubuk Selasi itu, parkir dia Pak, parkir sebelumnya sudah Jembatan Timbang. Nah, mungkin kita mengalami lah kalau Pak Polisi razia, kita tahu salah kan, pasti kita berhenti kan, nggak mau. Berarti kemudian saya tahu sebenarnya Bu, mereka salah membuat jembatan karena tuntutan ekonomi, tuntutan pekerjaan, mungkin perintah dari pemilik barang ya terpaksa dia mengangkut. Artinya berarti apakah dari BPTD kekurangan SDM untuk melakukan pengawasan terhadap odol ini? Karena kalau kita berharap mengimbau untuk odolnya masuk ke dalam jembatan timbang itu sudah pasti tidak, karena keluar surat izin beroperasi tadi saja sudah banyak penambahan kapasitas sendiri kan gitu. Artinya SDM, situ sudah menahan diri untuk saya sudah salah ngapain saya masuk begitu kan. Ya kalau SDM kami tentu untuk UPKB yang utama itu Lubuk Selasi, Sungai Lanse sama dengan batas Riau Tanjung Balik itu pernah ada surat gubernur kita untuk buka 24 jam. Itu kita sudah penuhi SDM-nya sesuai dengan jumlah minimal lah, bukan maksimal, jumlah minimal sudah kita tambah. Memang itu kendalanya harus sama-sama Bu, pengusaha, pemilik kendaraan. Kalau petugas terus berdiri di pinggir jalan itu untuk mengarahkan, malah petugas kita ada yang ditabrak. Nggak apa-apa Pak, kalau kurang sampaikan aja. Iya kan? Jadi memang kita minta merubah habit pengemudi itu, gimana jembatan timbang itu menjadi bukan mau menakutkan, walaupun dia salah ya masuk dulu, minimal kita bisa peringatkan nanti, ngasih tahu ke driver tuh, Pak ini kelebihan Bapak 100% loh, Bapak mau lewati tinjau lawi, kalau kita mau lebih nanti kita tilang atau apa, kita tindak atau kita transfer muatan, kita sarankan transfer muatan. Sekarang dia nggak masuk Ibu. Iya, itu nggak masuknya kan nggak karena kesadaran kurang, kurang, kemudian mereka juga sadar mereka ini salah gitu. Ini gimana tugas kita ini, itu tugasnya nggak dari kami untuk menyadarkan itu ya, kami sosialisasi terus, tapi tentu pengusaha, pemilik barang, transportir berharap kita sama-sama lah untuk kalau kita untuk mau mengatasi odol ini kita harus sama-sama. Tapi bisa kita langkah pengawasan di Bapak kan?
Iya, Di BPTD ya? Di Jembatan Timbang ya, Mbak? Ya di Apa? BPTD Di Jembatan bersama, Timbang. bersama First dengan line, sekali bilang Ya. first line supervisor. Nah, kita kan Jadi- mendampingi. Ya. Iya. Di dalam Jembatan Timbang itu kami kalau sudah di jalan nanti ya ini harus mendampingi. Iya. Pak Andes harus mendampingi kami. Mendampingi kami. Iya, artinya sudah keluar dari jembatan timbang Timbang, baru dibantu ya. sama Pak Andes, Andi ya. begitu kan. Kalau dalam jembatan penuh kewenangan kami. Oke, berarti Bapak butuh SDM ini kayaknya Siap. untuk mengarahkan odol supaya Saya masuk ke jembatan Timbang. timbang dulu begitu. Siap, ya. Gak apa-apa Pak, minta aja. Siap. Ya. Ya, jangan takut-takut Pak. Jangan Ya. takut gitu kan, karena Siap. pengawasannya di Untung ya. Bapak loh, iya. Siap. Oke, Oke, kalau cukup. Ibu deh, nanti kita ke langkah selanjutnya. Ibu dari sisi pelayanan publik ini Bu, bagaimana Ombudsman melihat persoalan odol hari ini? Ya, terima kasih Bu Febri. Jadi kalau kami dari sisi Ombudsman ya, kami melihat kita bicara ruang lingkup pelayanan publik dulu. Kalau kita bicara ruang lingkup pelayanan publik sesuai Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di sana ada 3. Ada urusan administrasi publik, kemudian jasa publik, dan juga barang publik. Nah, mungkin ini sekarang masuk ke infrastruktur yang itu kategori barang publik gitu ya, masuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik. Kita melihat memang ini kejadian yang kemarin bukan kejadian yang pertama gitu ya, tapi itu kejadian yang sudah beberapa kali. Malah kita ingat dulu di daerah Penyalayan ya, nah, itu juga sempat pernah kejadian. Sekarang kan truk itu semua beralih ke Sitinjau gitu ya. Jadi kapasitas jalan yang sama gitu ya dengan kapasitas kendaraan yang berlipat ganda ini juga perlu jadi perhatian serius juga gitu. Jadi berulangnya kasus ataupun kejadian berulang yang baik di Penyalayan ataupun di Sitinjau ini kan perlu menjadi perhatian serius juga ya oleh pemerintah gitu ya. Kita melihat banyak korban yang meninggal gitu ya, kemudian ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Ini kan nggak bisa juga masyarakat menjadi korban gitu terus menerus gitu ya untuk urusan ini gitu. Kami sebenarnya di Ombudsman tahun 2024 pasca kejadian Penyalayan ya Pak, waktu itu kan ada beruntun ya, hampir tiap minggu kejadian. Kita ingat waktu itu akhirnya kami ngambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan yang kami sebut inisiatif atas prakarsa sendiri. Jadi di Ombudsman itu selain laporan masyarakat juga kita bisa punya inisiatif untuk menyelesaikan persoalan yang sistemik. Sejauh ini memang untuk laporan masyarakat nggak ada nih. Nah itu dia nih. Ini yang kurang nih. Laporan masyarakat ke Ombudsman terkait dengan permasalahan infrastruktur itu agak minim. Oke. Agak minim. Ya jalan berlubang dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun kendaraan itu sangat minim sekali. Sehingga akhirnya kita lakukan inisiatif di 2024. Dan kemudian di awal 2025, awal tahun itu kita serahkan ke BPTD dan juga Dirlantas, Polres Padang Panjang juga gitu ya. Dari beberapa saran kami gitu ya, temuan-temuan kami memang kami menemukan waktu dulu itu minimnya pengawasan ya Pak ya, pengawasan yang kasat mata terhadap kendaraan-kendaraan yang overload gitu kan, minim ya, bukan tidak ada pengawasan, ada pengawasan tapi minim. Kemudian rambu-rambu jalan ketersediaannya juga masih kurang gitu ya, keselamatan di jalan juga masih kurang, dan kemudian sarana pengaduan juga itu tidak tersedia gitu ya, informasi. Jadi kemarin kita sebenarnya sudah menyarankan di awal 2025 itu kita sudah menyarankan memberikan tindakan korektif namanya di LHP. Jadi di LHP kami itu memberikan tindakan korektif, salah satunya untuk melakukan upaya pengawasan yang cukup rutin gitu ya terkait dengan kendaraan-kendaraan yang odol tadi gitu ya, dan kemudian juga mendorong ada upaya forum lalu lintas angkutan jalan gitu ya supaya itu dimaksimalkan, karena kan ini nggak bisa berdiri sendiri tadi seperti dibilang. Urusan ini nggak bisa diserahkan ke BPTD sendiri gitu ya, ke Dirlantas sendiri, termasuk ke Pemda juga di SUB ya, itu juga berperan juga di permasalahan ini gitu. Nah kemudian sarana pengaduan juga kita dorong sebenarnya, tapi ini nampaknya saya nggak tahu nih apa keterbatasan anggaran juga ya. Jadi kita mendorong sarana pengaduan itu ada di posisi-posisi yang gampang diakses oleh masyarakat di sekitaran lalu lintas jalan, sehingga ketika terjadi ada kendaraan yang bermuatan odol gitu ya, masyarakat bisa langsung menyampaikan ke nomor aduan yang tersedia gitu. Jadi itu sebenarnya membantu juga gitu ya, dari BPTD ataupun dari pemerintah membantu juga masyarakat ikut mengawasi juga. Jadi nggak hanya BPTD saja yang mengawasi gitu ya, tapi masyarakat juga berperan untuk mengawasi.
Tapi dari laporan masyarakat, Bu, tadi kan Ibu bilang bahwasanya laporan masyarakat terkait infrastruktur jalan memang tidak ada. Tapi apakah ada laporan masyarakat terkait pembiaran atau pengawasan terhadap odol ini? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga laporan masyarakat ke kita terkait itu. Dulu laporan masyarakat mungkin yang berkaitan dengan lampu jalan bypass. Itu ya, Gelap. itu ke balai jalan kita gitu kan, itu selesai. Akhirnya kan ada beberapa yang hidup ya. Iya. Tapi minim sekali. Saya nggak tahu apakah masyarakat tidak tahu menyampaikan pengaduannya kemana gitu ya, benar. atau masyarakat bingung nih gitu kan, nanti apa bukti gitu ya untuk menyampaikan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ini. Tapi di Ombudsman sendiri itu membuka ruang untuk masyarakat bisa melaporkan gitu ya urusan-urusan permasalahan lain publik di bagian infrastruktur gitu. Jadi dari kejadian Indarung kemarin ya, kalau kita melihat kan di berita ada ujikir yang sudah mati gitu kan. Nah, jadi melihat kejadian ini sebenarnya perlu dicek kembali gitu ya, apakah ujikirnya ini memang sudah dilakukan rutin gitu ya, dan kemudian apakah ada pemeriksaan yang reguler dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan yang melaju, dan kemudian bagaimana penyediaan jaminan keselamatan dan juga rambu-rambu jalan itu tersedia gitu ya, dan juga peran penegakan hukum seperti apa itu perlu kita lihat gitu ya. Dari masalah ini mudah-mudahan tadi kalau kata Pak Adis ya, ada wacana untuk zero odol ya Pak ya, kami mendukung sebenarnya untuk itu gitu ya. 2027. Maka kita perlu bersama-sama juga untuk mendorong gitu ya. Ini perlu Pemda, Pemprov, kemudian BPTD, dan kemudian Dirlantas, pelaku usaha, pengusaha, ini duduk bersama. Itu nggak bisa. Tapi dari Ombudsman, Bu, adakah temuan maladministrasi dari odol, fenomena odol ini? Ya, kalau yang kejadian yang 2025 gitu ya, kita nemukan maladministrasi pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan pelayanan. Ada kita temukan, makanya kita mengeluarkan tindakan korektif tadi. Nah, kemudian beberapa tindakan korektif yang sifatnya memang mendorong ya untuk peningkatan dan sebagainya itu sudah selesai pada tahun itu gitu ya. Di tahun sekarang ini tentu kami belum lakukan ya lagi, tapi nanti bisa saja itu bisa jadi LHP kami yang sebelumnya itu bisa jadi rujukan juga sebenarnya untuk pemangku kepentingan ya, untuk mengevaluasi kembali kejadian ini supaya nggak berulang. Kan nggak bisa disalahin supir sendiri gitu ya, usahanya juga harus dilihat sebagai pemegang kendaraan. Tapi evaluasi 2025 yang paling banyak, paling tinggi di kabupaten kota mana, atau ada evaluasi? Kalau tahun 2025 kemarin kan kita cuma melihat dari kejadian penyalayan. Gitu. Dari kejadian penyalayan itu kita lihat, kemudian itu yang kita akhirnya memberikan semacam tindakan korektif gitu ya kepada penyelenggara untuk perbaikan sebenarnya. Gitu. Tapi dari Pak Anies, Pak, dengan adanya tindakan korektif yang dilakukan tahun 2025 ada berkaitan dengan Bapak? Ada dong, ada. Sekarang kan di sana dari korektif akan dibangun ini, apa namanya tuh? Daerah penyelamatan dari Padambangan itu akan dibangun dan direncanakan, sudah disampaikan ke pemerintah daerah untuk mengantisipasi itu kalau memang terjadi. Karena kan namanya kecelakaan tuh tidak bisa prediksi ya. Kita kendaraan sudah disiapkan dengan baik, tapi kan kalau memang sudah waktunya kan untuk itu terjadi kan kita bisa tangkal. Tapi kita sudah planning hal-hal yang sebagai antisipasi supaya tidak menambah korban jiwa atau kerugian tambah banyak, seperti itu. Sudah ada evaluasi. Nah, tadi Bapak sempat bilang kan, beberapa faktor kecelakaan itu bisa dari jalan, kemudian bisa dari human error-nya sendiri gitu. Tapi yang paling banyak Bapak temukan tahun dari 2005 ke 2006 ini? 2006 ya? Pertama, ya harus kita ketahui bahwa pasca bencana, kita tahu semua bahwa kendaraan besar semua bergeser ke Setinjau. Setinjau, ya. Dan kita ketahui tidak semua kendaraan besar itu punya tahun yang baru. Nah, itu faktor pertama yang harus kita pahami. Ternyata kontur jalan di Lembahan Padang Bukit dengan Setinjau itu berbeda. Curamannya. Jadi mungkin kendaraan di tahun yang sana tua mungkin masih bisa jalan nih. Nah, pada saat ketemu ditanyakan Setinjau kendalanya Pak, yang pertama patah as.
Patah as itu Ayo, paling sering ya Pak patah ya. as. Kalau nggak kuat nanjak, Iya. nggak kuat nanjak, akhirnya lemnya mundur, terguling. Terguling, benar-benar. Sempat berapa kejadian yang jatuh ke jurang dan sebagainya. Nah, itulah permasalahan dari kendaraan yang memang harusnya tidak seharusnya bisa jalan tapi tidak di se ekstrim itu gitu. Mungkin masih bisa like. Kalaupun like jalan kan ada pengecekannya juga, Iya. Pak. Kita polisi tidak bisa masuk ke situ karena memang ada bagiannya tersendiri. Jadi faktor kendaraan itu yang paling utama. Yang kedua memang kontur jalannya yang memang ekstrim di situ. Jadi memang kalau mungkin kalau orang sopir yang Sumatera khusus Sumatera mungkin sudah paham lah. Ya, Tapi beda coba nih. coba ketika orang yang baru ke situ pasti nyangkut tuh. Iya. Di putaran panorama 1 itu pasti nyangkut. Kadang nyangkut dan itu kan sudah nyangkut repot lagi, kita harus urai lalu lintas. Yang ketiga rambu-rambu yang memang kemarin di karena kejadian yang banyak, kami sudah sosialisasikan kepada jajaran Kasat Lantas supaya bisa memasang rambu-rambu di tempat-tempat di titik-titik rawan yang memang terjadi kecelakaan. Yang kedua, kami dari Ditlantas Polda Sunda juga sudah memasang CCTV, Bu. CCTV di panorama 1, panorama 2 dan di Solok itu yang ada tubuh itu apa namanya? Lupa saya. Buaya, buaya. Tiga ini. Jadi kami mungkin bisa dicek kalau saya lihat CCTV jalan sekarang. Jadi kami memantau dari situ ketika ada permasalahan kayak kemarin sudah terdetek ada kepadatan ada yang krusial di situ sudah termonitor. Yang jelas faktor 4 itu pasti akan berkait, hanya mana yang lebih dulu nih yang dilihatkan, apakah kendaraannya, apakah personalnya orangnya itu yang mengendari, apakah jalan, apakah mungkin cuaca lagi hujan kah, apa memang ada lubang dan sebagainya seperti itu. Artinya faktor kendaraan nih yang paling Utama kalau utama. paling kendaraan. Dah kendaraan kan nanti si manuver sopir kan berpengaruh juga, dia keahlian dan kematangan dalam, karena kami juga kemarin terakhir di bulan berapa di 2005 kami ke khususnya Pertamina, karena dia kan tidak ada rooming pada saat pasca bencana mau lewat Sitinjau itu kan tidak ada pemantauan. Jadi kami melaksanakan kegiatan safety driving di Pertamina di Lubuk Basung ya, kalau di Lubuk Basung. Bungus. Nah, di Bungus kami melaksanakan safety driving untuk menjelaskan kepada sopir ini loh awal dari mulai pelaksanaan, prepare, melaksanakan dan pengakhiran seperti apa yang harus dilakukan di perjalanan. Tapi di jalan ini Pak, Bapak tadi kan bilang ada titik-titik yang rawan. Nah, itu boleh disampaikan titik-titik mana saja yang rawan mungkin? Kalau titik rawan yang jelas kalau di Sijalo kan di panorama ya, di panorama 2, 1 itu yang saya pasangkan CCTV itu. Karena belokannya itu curam, tajam sekali di situ. Ya memang karena memang di situ yang paling ekstrimnya titik panorama 2, panorama 1. Apalagi panorama itu yang mungkin di jalur Sitinjau lagi seperti itu. Tapi yang terjadi kemarin kan tidak di sana ya Pak ya? Tidak di sana. Ya betul ya Pak ya. Makanya kan kita mengantisipasi di titik A, tapi ternyata berkata lain. Iya, ya. benar. Dan itu pun mungkin di luar dugaan kami kan, karena memang ya itulah namanya kecelakaan, siapa yang tahu kita. Yang Tapi penting uji berkala kendaraan ini harusnya dengan Bapak? kalau kita kan ramcek tuh kita berkomunikasi. Iya. Kalau boleh jawab Boleh, pertanyaan Pak. Pak Febri, uji berkala itu kewenangannya di pemerintah kota Oke. berdasarkan domisili kendaraannya. Iya. Kalau jika kendaraan itu serinya Kota Padang, ya uji berkalanya di pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Padang. Nah, itu dilakukan sekali 6 bulan, berarti 2 kali setahun. Masa berlakunya uji berkala itu adalah 6 bulan. Apa yang diperiksa saat uji berkala itu adalah ada 2 item, persyaratan teknis dan layak jalannya kendaraan. Persyaratan teknis terdiri apa? Memeriksa dengan kondisi kendaraannya itu, rangka kendaraan, lampu kendaraan, hidup matinya sebelum masuk ke layak jalan. Diperiksa dulu. Lulus persyaratan teknis, baru diperiksa layak jalannya. Layak jalannya menggunakan alat. Di pengujian kendaraan itu ada alat uji namanya. Alat uji itu dari uji emisi, uji pengereman, uji pencahayaan lampu, nah ya uji tune-in ban. Nah, itu jika udah lulus Iya mungkin scoring ya. Jadi lulus udah dikatakan kendaraan itu lulus clear,
berarti dia harus lulus besaran teknis dan layak jalan. Dua itemnya harus lulus dia. Barulah keluar kartu KIR namanya. Kartu KIR secara garis besar itulah, karena kewenangannya itu di apa sih, tapi saya tahu prosesnya secara garis besar itu. Nah, terkait KIR itu, pengujian berkala. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Pak, Ya. bahwasanya berbagai faktor yang bisa menyebabkan kendaraan itu jadi odol. Salah satunya ya kos tadi, gitu kan. Nah, tapi dari Bapak sendiri terhadap apa ya namanya, fenomena odol ini, langkah-langkah pengawasan yang selain daripada petugas yang diarahkan untuk petugas yang diarahkan untuk odol masuk ke dalam jembatan timbangan, selain itu apa? Kalau di kami sih fokus karena kewenangan kami terbatas juga, tentu kami fokus di mana ada kewenangan kami ya, Bu. Yaitu di jembatan timbang. Perlu kita informasikan juga Pak Andis, mungkin Pak Andis sebelum dinas ini 2018-2023 kita pernah sampai P21 pelanggaran pasal 277 terkait overload penting, pernah ingkrah. Pernah ditetapkan 2 tersangka, itu yang 18 itu tersangkanya pemilik kendaraannya dengan karoserinya atau apa gitu. Ingat saya yang 2023 itu pemilik kendaraannya sempat ingkrah. Itu salah satu wujud pengawasan kita sampai PPNS kita didampingi oleh Korwas PPNS dari Polda waktu itu sampai P21 sampai ingkrah, sampai pengadilan kita menindak pelaku odol ini. Tentu kita tidak mau itu terus kita kerjakan. Kita tahu upaya hukum ini adalah upaya terakhir biasanya kan. Jadi kita selalu untuk menghimbau ya, sosialisasi kita lakukan Ibu, jembatan timbang kita. Saya punya pemikiran nih ya, ini pemikiran jikalau angkutan barang itu masuk ke jembatan timbang tanpa disuruh, mungkin petugas kami di jembatan timbang itu nggak bisa tidur 24 jam. Jadi kami himbau, ayolah masuk jembatan timbang. Jembatan timbang itu bukan mau menakutkan. Rekomendasi ibu ombudsman itu ya itu, kita orangnya mau masuk gimana kita melakukan pengawasan ya itu. Saya baca rekomendasi ibu itu, ombudsman memang TL-nya sudah selesai ya Bu ya. Sudah selesai, kita disuruh masang rambu-rambu di penyalayan itu sudah kita lakukan. Penyalayan selesai, tapi masukan ombudsman memang sangat penting bagi kami waktu itu, kami tindak lanjuti. Tapi memang yang belum sempurna itu pengawasan di jembatan timbang BKB ini ya, perlu peran sopir lah, pengertian sopir. Kami SDM kami siap, kalau mau dikerjain sopir silakan coba kerjain jembatan timbang, saya kerjain biar dia bekerja. Masuklah di jembatan timbang, pasti nggak akan istirahat ya Pak. Saya yakin dengan jumlah kendaraan barang yang banyak di Sumatera Barat ini, masuk semua jembatan timbang. Kalau sekarang berarti petugas banyak ngantuk ya Pak? Iya, dia pasti pagi dia kerja Bu, jam kerja dia suruh masuk, nanti antri di sebelum jembatan timbang itu macet tuh kita lepas kan. Udah mengganggu masyarakat lain soalnya, nanti lapor lagi ke ombudsman kan. Nggak apa-apa macet daripada nabrak orang nanti Pak. Macet lagi sampai malah pernah petugas cerita ke saya, waktu itu udah macet kan, kendaraan pribadi bilang ke petugas ini, Pak udah lepasin aja lagi katanya, udah macet panjang katanya kan. Jadi kan udah mengganggu juga, akhirnya ya kami ada toleransi, ada apa gitu kan. Nah itu kita giat lagi, dah lancar kita giat lagi. Tapi ya kalau dapat kita mau yang inisiatif lah, sesuai amanat undang-undang, sebagai yang telah diapakan ya, pengemudi itu wajib memasukkan kendaraannya ke jembatan timbang tanpa diperintah, tanpa disuruh. Tapi Pak, dari BPTD apakah ada pengawasan terhadap perusahaan angkutan barang di Sumbar? Pengawasan kita cuma pengawasannya itu perizinannya tuh bukan di kita Bu. Perizinan angkutan barang kita cuma perizinan terkait kendaraannya. BPTD itu milik kewenangannya terkait kendaraannya, terkait dimensi kendaraannya, terkait dengan kalau di daerah itu KIR-nya. Kalau di BPTD cuma terkait dengan karoserinya, rancang bangun kendaraannya. Itu perizinan kita. Kalau perizinan usaha angkutannya itu kan di masing-masing kabupaten kota. Iya, tapi apakah ada pengawasan dengan perusahaan angkutan barang di Sumbar? Perusahaannya kita
kalau kegiatan belum ada sih, Bu. Sosialisasi berarti Sosialisasi. belum ada ya, Pak? Ya, kalau ke pengusahanya nggak ada ya. Mm-mm. Kita ke karoseri, pengusaha karoseri kita ada sosialisasi. Kalau kita lebih cenderung ke angkutan umum kita lakukan. Jadi kalau angkutan barang ke perusahaannya, kita memang kayaknya belum. Tapi ke karoseri yang merancang kendaraan, karena kewenangan kita dalam RUNK itu Rencana Umum Nasional Keselamatan itu kan menciptakan kendaraan yang berkeselamatan. Pilar ketiga itu Kemenhub itu perhubungan itu misalnya kendaraan yang berkeselamatan. Ya kita sering melakukan gimana ke karoseri membuat kendaraan ini yang berkeselamatan, rancang bangunnya gimana. Itu sering kita lakukan. Tapi ke pengusaha ya kita menghimbau lah banyak, menghimbau agar tetap mematuhi limbah berat yang diizinkan dan yang diperbolehkan, membuat kendaraannya tata cara muat yang benar. Paling menghimbau dalam sosialisasi berupa ya menurut media sosial kayak kami pas di Jembatan Timbang waktu yang digagas oleh Korlantas itu kan ada masa sosialisasi itu kita tempel stiker ya Pak di bus-bus di truk-truk agar tidak odol. Oke. Selama itu aja sih usaha kita. Artinya kan imbauan sudah berbagai cara Ya. yang Bapak lakukan Ya. begitu ya Pak. Artinya kan sekarang kita butuh penindakan tegas nih. Hmm. Nah, penindakan tegas nih menurut Bapak nih, apa langkah yang paling tepat selain mengimbau Ya. agar praktik odol ini minimal berkurang drastis di tahun 2026, anggaplah 2027 nanti sudah zero ya Pak ya. Ya. Nah, kalau dari Bapak, apa penindakan tegas yang harusnya dilakukan baik dari pihak Bapak ataupun Bapak meminta kepada pihak lain barangkali? Izin Bu, jadi terkait dengan program odol 2027 itu sudah ada program pemerintah. Sudah jadi program pemerintah dicanangkan oleh pemerintah pusat, itu dipimpin oleh Pak AHY langsung, Pak Menko Kimpraswil. Sekarang itu sudah disusun oleh pemerintah tahapan-tahapannya. Sekarang ini lagi posisi tahapan sosialisasi. Sosialisasi untuk menuju odol itu. Tahapan berikutnya nanti itu adalah tahapan 1 Juli itu sudah mulai penegakan hukum. Penegakan hukum sampai dengan nanti apa. Bentuk penegakan hukumnya betul kata Pak Andesi, kita memasang tidak dengan petugas lagi, dengan teknologi, dengan ETLE dan WIM. Hari ini sudah terpasang di Pulau Sumatera ini di Palembang, di Teras Kelapa sama dengan Kertapati. Jadi di sana sudah terpasang WIM, sudah terpasang ETLE. Mulai 1 Juli akan dilakukan penegakan hukum itu. Jadi kendaraan plat nomor Sumbar nanti yang melalui Kertapati Palembang itu nanti hasil kalau dia kelebihan muatan dan odol nanti masuk ke BPTD, ke sistem aplikasi kami yang akan memberikan bukti kesalahan dan ke perusahaan. Jadi yang akan ditilang itu perusahaannya. Perusahaannya bukan pengujinya lagi, perusahaannya. Kita ngasih bukti tilang perusahaan, nanti mungkin kalau konfirmasi ya benar kendaraannya, dia harus bayar tilang misalkan. Kalau tidak nanti mungkin dihakim di pajak mungkin Pak ya kita alami. Artinya ada penambahan kewenangan terhadap Bapak. Ya, itu nanti. Jadi itulah dari susun Bu, dari susun zero odol ini langkah-langkahnya sampai 1 Juli itu. Kalau setahu saya ini masih tahap sosialisasi. Sosialisasi bahwa odol ini 2007 akan ada nih zero odol. Itu nanti tentu tindakan upaya-upayanya tetap ada pengawasan dan sosialisasi. Ada normalisasi namanya. Jadi kita himbau kepada pengusaha angkutan barang itu yang menormalkan kendaraannya, membalikan rancang bangun kendaraan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ukurannya, gitu kan. Itu program beberapa program lah untuk zero odol. Kita nggak harus kendaraan itu harus dimusnahkan, ya bisa dinormalisasi. Kembali sesuai ukurannya. Oke, siap Pak. Pak Andis, menuju zero odol 2027. Sebelum zero ini Pak, gimana penindakan tegas dari kepolisian? Itu dia problematika yang harus kita pecahkan. Makanya saya tadi katakan dari awal, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa, apapun alasannya, kita harus sama-sama. Yang pertama yang harus kita pastikan itu ya, bahwa pertama overdimensi dan overloading itu sangat efeknya, dampaknya sangat besar pada masyarakat, baik dari segi ekonomi, keselamatan, bahkan yang lain-lain lah seperti itu. Jadi
saya dari di kepolisian khususnya di Lantas Polres Sumbar sudah sebenarnya sudah melaksanakan Ya. kegiatan itu. Dari tahun 2003 sebenarnya sudah pernah mendampingi dari tim stakeholder, sempat kita melaksanakan pemotongan. Ya. Kalau sempat dilaksanakan itu, Ya. mungkin di media sosial sudah ada berita pemotongan, dan tadi sampaikan sudah ada yang ingkrah juga, sudah cuman itu kita dibagi 3 tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebenarnya. Nah ini kita sekarang sudah mau jangka panjang nih, udah menengah 2026, nah 2007 kita sudah men zero, benar-benar masyarakat harus sudah paham, masyarakat ketika odol ini berangkat konsekuensi seperti ini. Nah, kita juga butuh support dari masyarakat yang ada, atau tidak hanya masyarakat, pengusaha, transportir, dan sopir itu harus paham juga. Bukan hanya kita yang sosialisasi, terus mereka juga acuh kayak kadang mau diperiksa masih tunggu petugas berhenti baru maju kan. Gitu seperti juga. Kalau kita di stop dulu. Jadi akhirnya petugas sudah tutup baru dia lewat, kan nggak terlaksana juga. Makanya saling keterkaitan dengan permasalahan yang kita problematika itu kita pisahkan satu step by step lah, satu demi satu. Yang jelas kami di lapangan, tim kami sampai saat ini ada kita untuk permasalahan overdimensi ini sudah melaksanakan tindakan. Yang pertama, melaksanakan teguran. Karena penegakan hukum kami posisikan yang paling terakhir. Karena kalau sudah penegakan hukum, impact-nya yang tadi, efektifnya kemana-mana, Bu. Jadi tetap kita teguran secara tertulis, ada kita pakai belangko teguran, kesalahannya seperti apa, terus kita sampaikan juga kepada sopirnya, dan tolong disampaikan kepada pengusahanya bahwa kedepannya tidak seperti ini. Kami ini tadi tahap sosialisasi dengan teguran-teguran yang mungkin sopir mungkin sudah bosan, ada teguran-teguran, kadang akhirnya paling teguran. Jadi kita juga kadang si malakama ketika kita tidak melaksanakan hal itu, akhirnya pembiaran kan, nggak mau kami dibilang pembiaran. Sampai saat ini kita melaksanakan teguran, kalau memang fatal sekali, tetap kami akan melaksanakan tilang, dan kami pengusaha yang ada untuk diklarifikasi bagaimana nih ke depannya kalau seperti ini. Yang kedua, kami sampai saat ini di jalur Setinjolo kami bikin masih tetap ada pos pantau untuk menjaga arus kelancaran dan melihat kepadatannya ada, terusnya itu truk-truk yang bermuatan besar yang kapasitasnya melebihi batas maksimal. Nah, yang itu yang kemarin terjadi tidak terlepas dari pantauan anggota kami di lapangan. Yang selanjutnya terkait dengan langkah-langkah, tetap kami setiap hasil kegiatan tiap bulannya per 3 bulannya kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, karena kami juga bukan Superman, bukan Robocop. Tapi kayaknya perlu naikin dosisnya. Ya. Ada efek jerah. Nah itu makanya sekali perlu Iya, maksudnya ketika kita komunikasikan ini, kami sudah melakukan langkah-langkah ini loh. Tapi ternyata efeknya tidak begitu terasa. Nah, kita sampaikan ke forum. Nah, bagaimana dengan kita melaksanakan pendidikan tegas dengan konsekuensi A, B, C, D, dan kita harus siap dengan segala yang terjadi. Dan kita harus jangan itu urusan kamu, nggak ada seperti itu. Ayo kita sama-sama dari umum juga harus hadir. Pokoknya nggak aja bertiga gitu, semua yang ada di forum lalu lintas tadi. Iya, di forum lalu lintas. Apa aja yang di dalam tergabung? Ada jasa harja, ada BPTD, BPJN, PU, kepolisian, dinas kesehatan. Seperti itu. Pokoknya 5 pilar ya, 5 pilar dan sebagainya. Itu yang akan membahas bagaimana sih permasalahan khususnya yang sekarang kita bahas overload sama overdimensi ini, supaya lebih baik pengemasannya. Apakah memang ternyata nanti coba tolong sarankan kepada pengusaha ini dinaikkan dong upahnya sopir biar mereka jangan mau untungnya dulu dong, kasihan. Keselamatan kan memang juga utama, untung juga memang diperlukan, tapi tolonglah kita saling mengisi, tidak hanya satu sisi yang diuntungkan tapi yang satu sisi yang dirugikan. Kita bersimbiosis mutualisme dong. Kita sama-sama. Nah, itulah kadang-kadang itu yang tidak dipenuhi. Jadi akhirnya ketika kita melakukan penindakan hukum, akhirnya yang didemo dibenturkan dengan sopir. Padahal yang memilih kan bukan cuma tahunya bawa saya bawa barang, Pak. Yang penting saya tahunya sampai di sana, saya dapat upah gitu. Tapi kan pengusaha nggak peduli dengan keadaan sopir seperti apa di lapangan. Nah, makanya tadi disampaikan, mudah-mudahan ketika ini ke depannya diundang juga para pengusaha pemahaman seperti ini. Jangan sampai kami dibenturkan dengan masyarakat juga. Gitu seperti itu. Jadi langkah-langkah itu sebenarnya sudah kami lakukan step by step, dan mudah-mudahan tadi di 2027
ya terlaksana dari pemerintah. Tapi masih optimis, Pak. Oh, saya optimis. Karena optimis itu kalau nggak optimis berarti udah selesai ya. Tetap saya Iya. optimis. Selama saya bisa berpendapat, apalagi ada beliau nih, Pak. Saya semangat, kita mendukung kan. Jadi ada benteng sebagai batasan juga kita melangkah bagaimana yang seharusnya yang dilangkahi dengan baik. Itu yang saya harapkan dimanapun saya bekerja, saya bisa memberikan yang terbaik karena saya fungsinya pelayan Iya. masyarakat. Iya. Karena Kita semua pelayan masyarakat Iya, ya. pelayan masyarakat yang memang kita kerjanya itu bagaimana masyarakat di jalan raya nyaman, aman sampai tujuan dengan selamat kan gitu. Iya. Seperti tidak ada yang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Bu Melisa, Iya. ini digaungkan Zero Odol 2027. Ibu gimana melihatnya? Kita melihat dari akar permasalahannya yang sangat komprehensif juga, yang mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga faktor bisa dibilang ya tuntutan Ya. gitu. Dari Ibu sendiri bagaimana melihatnya? Ya, kalau kita melihat tadi ya, ini cukup optimis ya Pak ya. Optimis harus. 2027 Harus Zero optimis kita. Odol, kita mensupport ya supaya Zero Odol ini tetap terlaksana gitu ya, karena kemarin memang salah satunya ke sana juga gitu ya, supaya tidak ada lagi Jadi kejadian-kejadian betul berulang. over dimensi, over capacity gitu ya, atau overloading itu tadi terjadi gitu. Jadi mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan ya, duduk bersama ini penting gitu ya. Duduk bersama tidak hanya 5 pilar Itu saja, ya tapi semua juga ya. sampai ke pengusaha. Ya, ditambahkan. Pengusaha ini juga nggak boleh diam gitu kan. Kalau perlu malah truk-truk yang sekali-sekali ya, truk-truk yang berlebihan muatan itu nggak usah jalan gitu ya. Kalau memang tidak patuh gitu ya dengan aturan gitu, sehingga ada tindakan tegas juga gitu. Kalau sekarang kan teguran, ya teguran yang mereka akhirnya dibolehkan jalan gitu kan Pak ya. Berikutnya berulang. Memang betul supir juga dilema juga Ya. gitu ya, mau nggak jalan dia nyari nafkah juga nafkah dari di situ. sana gitu kan, apa namanya, ada sulit lah gitu ya kalau untuk supir sendiri. Nah kemudian kita juga perlu perketat uji kirnya gitu ya. Ini perlu juga diperketat uji kirnya, itu kendaraan-kendaraan yang sudah daluarsa ini tentu harusnya nggak boleh jalan gitu ya. Malah sebetulnya kalau misalnya truknya berada dari luar provinsi ya, dari pintu masuk gerbang utama ke provinsi Sumatera Barat harusnya sudah di stop gitu kan, nggak perlu masuk lagi ke Sumatera Barat gitu ya. Silahkan urus kir gitu ya, itu tanggung jawab pengusaha gitu ya. Kalau kita mau bertegas-tegas ini, kemudian juga perlu juga pengawasan odol ini diperketat gitu ya. Kalau perlu memang ada kendaraan-kendaraan yang secara kasat mata sudah terlihat, yaitu bisa langsung ditindak saja gitu. Dan kemudian pengawasannya juga ini perlu dilakukan. Kapan perlu mungkin kepala daerah bisa mempertegas ya Pak ya sebenarnya ya komitmennya gitu ya, karena masuk ke daerahnya Sumatera Barat, jadi kepala daerah juga harus mempertegas truk-truk yang masuk ke Sumatera Barat itu harus benar-benar taat aturan gitu ya. Kalau memang nggak taat aturan silahkan putar kiri balik belok kanan gitu ya. Kalau kita mau mempertegas, kalau itu kita lakukan dan kita bertegas-tegas untuk itu, rasanya truk-truk yang berada di luar Sumatera Barat mereka agak khawatir masuk Sumatera Barat. Iya. Nah kan gitu ya. Tadi kalau masalah jembatan timbang ya Pak ya, itu memang sulit juga. Kadang-kadang sudah dihimbau mereka juga nggak masuk gitu kan. Jadi kesadaran. ya mungkin kesadaran selain kesadaran juga Pak, ya, kita nggak perlu cukup ada dengan paksaan juga kesadaran kayaknya gitu ya, perlu ada paksaan ketegasan juga untuk mereka bisa masuk gitu. Karena memaksa. Tadi sudah saya gini loh, kadang-kadang saya pengen, kalau saya pribadi, intinya satu, ada komitmen dari pemerintah, Iya. ada ketegasan, satu kata, apa tegas, itu? komitmen, tidak ada intervensi, kami di lapangan siap. Yang penting dari atas satu kata A, ya A semua. Ya. Jangan A, tapi di bawah jadi B, C, D, E, F, G, yang mau. Kami dilaksana pelaksana lapangan, jangan kami pelaksana Tidak ada lapangan pilih dibenturkan kasih dong. ya. Artinya apakah Bapak menemukan oknum-oknum di bawah ya? Enggak. Karena saya bilang tadi, kita berintegritas nih, karena kan kita masih pekerja lapangan kan. Iya. Ketika itu dilanggar, kita tidak akan berjalan dengan baik, apapun alasannya. Iya. Komitmen, integritas itu penting. Iya. Dari Iya. pihak leading sector yang paling utama, penimbang itu sudah ketahuannya udah. Coba Ibu lihatlah. Jangan pun jadi belum penting dilihat, oh ini udah tahu pasti kelihatan. Dan Iya. permasalahan juga di Sumatera Barat ini, khususnya kadang-kadang kan ada, mohon maaf, contohnya di Teluk Selasi, kan ada batu bara tuh. Ya. Dulu sebelumnya pakai tongkang, akhirnya karena tidak bisa bersandar, akhirnya dilansir pakai
truk sirih. Nah, Iya, ketika iya, iya. itu tidak bisa memenuhi kuota untuk listrik nanti mati di Sumatera. Betul, betul. Itu jadi permasalahan buat kami. Kalau ditahan nanti listrik mati, saya sumbar misalnya. Iya. Kan kita bingung dilema juga. Nah, makanya itu perlu ada komunikasi secara keseluruhan, secara menyeluruh, tidak baik part to part, tidak bisa Iya, seperti iya, itu. iya, Ada iya. masukan-masukan, jadi akhirnya disimpulkan, oh ini loh solusinya. Tapi dengan solusi itu, ayo komitmen, jangan itu kan urusan lu, oh nggak bisa seperti itu dong gitu. Kita harus komitmen. Jadi kalau udah ada komitmen, konsisten dan ketegasan, insya Allah mungkin bisa. Iya. Mungkin ya bisa. Kalau menurut kami secara pribadi, tapi yang jelas kembali lagi kepada aturan yang sudah. Sepertinya Bapak sering menerima telepon kayaknya. Iya. enggak. Pas aja Pak, ini nggak ada lampunya. Sulit dijawab ya Pak ya. Mau dijawab gimana, nggak dijawab gimana Saya gitu. pelaksana lapangan pokoknya cukup menjelaskan, yang penting itu saja. Terima kasih. Tersirat aja begitu ya Pak. Bapak Hanya dengan senyuman. Pak Ferdi, kayaknya tidak adil kalau misalnya tidak mempertanyakan fasilitas dari Jembatan Timbang sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah sudah optimal, Pak? Terkait fasilitas jembatan timbang, sejauh ini jembatan timbang kita cukup representatif lah untuk melakukan penyimbangan kendaraan yang masuk Sumatera Barat. Kita ada punya 5 jembatan timbang, ada dari untuk batas Jambi itu Sungai Lanse, Lubuk Selasi juga bisa untuk batas Jambi, untuk batas Riau itu ada Tanjung Balik. Oke. Untuk batas Medan itu ada Beringin, itu jembatan timbang kita. Terus untuk fasilitas kita udah jauh berbeda dengan jembatan timbang zaman dahulu ya. Mungkin persepsi zaman dulu sudah nggak ada lagi jembatan timbang sekarang. Jembatan timbang kita sudah bersih, ada CCTV, penimbangan juga sebagai aplikasi, sebagai sistem. Terus ya praktek-praktek yang mungkin dulu pernah didengar-dengar, kita sangat tidak Sudah zero tolerir. praktek, Pak? Ya. Sudah. Insya Allah kami membuka itu Bu, membuka itu jika ada petugas oknum kami di Jembatan Timbang ya yang berbuat tidak berintegritas, kami siap menindaklanjutinya. Dan dilaporkan, ada di Instagram kami, ada di WA kami juga, ada di Instagram kami, bisa laporkan. Insya Allah selama ini belum ada laporan sih, karena mobilnya jarang masuk, gimana mau Artinya Pak, kalau seandainya nih kesadaran masyarakat agar kita tinggi meningkat, ya. apakah perlu penambahan jembatan timbang? Kalau menurut kami sebenarnya ada 9 jembatan timbang ini di Sumatera Barat ini. Tadi 5. Iya, ada 5 yang aktif, Yang aktif. 4 tidak aktif. Oke. Jadi hasil kajian sudah cukup 5 ini karena sudah mewakili seluruh batas wilayah. Batas Riau sudah ada, batas Medan ada, batas ke Pekanbaru ada, batas Jambi ada. Tapi tidak menyebabkan kemacetan panjang pula nanti kan Pak? Nah, kalau misalnya orang udah masuk ke jembatan timbang, pusing pula Pak kalau masuk kan nanti ada pengatur lalu lintasnya. Salah satu jabatan di jembatan timbang itu ada pengatur lalu lintas di dalam jembatan timbang. Itu bisa diatur Bu. Bisa diatur. Mungkin bisa diatur, ditahan dulu, apa dulu bisa. Proses penyimbangan itu nggak lama sih Bu. Sebentar. Nanti dia ada ditemukan kelebihan muatan, perlu tindakan penegakan hukum, ya dia nggak di atas timbang itu terus, parkir dulu. Jadi kendaraannya bisa ditimbang lagi. Gitu. Okay. Ini juga buat edukasi masyarakat nih Pak. Ya. Jika ada odol terdeteksi di jembatan timbang, overloading atau over capacity, apa yang dilakukan penindakannya Pak? Sekarang? Ya. Kalau di jembatan timbang sekarang, kami sesuai arahan dari pemerintah pusat, dari Dirjen Perhubungan Darat, masih melakukan sama dengan Pak Andis, karena tahap sosialisasi sekarang masih peringatan. Artinya setelah diperingatan tetap jalan dengan peringatan, itu ada surat Bu, ada kop ditandatangani, bunyinya berat yang sebenarnya berapa, yang ditimbang berapa, Bapak kelebihan berapa persen. Tandatangani. Kami sarankan di situ untuk bongkar transfer muatan. Kalau tidak, ya tanggung jawab ya tanggung sopir atau pemilik barang. Kalau mau tetap jalan ya, kalau enggak kami sarankan untuk transfer muatan. Ditandatangani,
Kalau dia mau jalan ya kan udah ditandatangani berita acara peringatan itu. Kita memperingati agar dia transfer muatan. Artinya kan Ya. setelah mereka Ya. dinyatakan apa tetap jalan Jalan, ya Pak, ya. walaupun tanggung jawabnya adanya di sopir nih Ya, gitu kan. Tapi ya. kalau misalnya terjadi Kita udah kecelakaan peringatkan, atau nanti ya kita udah peringatkan. harusnya penindakan seperti itu adanya di mana Pak? Tindakan langsung, Pak. Yang misalnya nih, seharusnya kan kalau sudah tahu tidak sesuai regulasi ya, Ya, di luar kapasitas, Ya. artinya kan tidak diizinkan untuk jalan begitu ya. ya. Gini Bu, kewenangan kita di Jembatan Timbang tuh ada 3 Hmm, terhadap kendaraan itu. Pertama, melakukan penilangan jika kelebihan muatan. PPNS kita berhak menilang di dalam Jembatan Timbang yang terkait pelanggaran itu. Kedua, kita menahan kendaraan dalam artian menunda perjalanannya. Oke. Ketiga, transfer muatan. Hmm. Dalam undang-undang bunyi itu. Nah, tapi transfer muatan itu bukan kewenangan kita. Tugasnya bukan kita yang angkat Bukan, barangnya. iya. Itu ada owner pemilik barang. Oh, perusahaan. Ah, Iya, tetap perusahaannya. artinya kan Jadi- tidak boleh dilanjutkan Dan, perjalanan ya, seharusnya seharusnya. tidak boleh. Tapi kan Bapak tadi memberi opsi terhadap pertanggungjawaban dialihkan ke sopir nih. ya, karena kita ada peringatkan, kita sarankan untuk transfer muatan karena sopirnya nggak mau. Kalau tilang pun tetap jalan Bu ya, ya Pak ya. Kita tilang tetap jalan. Bisa. Nah ini nih Pak. Jadi semuanya tetap jalan Ibu. Karena itu tilang itu kan udah pro justisia, itu udah penegakan hukum. Seharusnya itu tilang uti piring itu ya seharusnya ya udah kita lakukan pelaksanaan terhadap penegakan hukum Oke. terhadap orang itu. Kalau di zero Ya. odol tadi, Ya. seperti apa praktik lapangannya nanti? Kalau menurut saya nanti zero odol itu ya kan odol itu over dimension dan overloading. Iya. Jadi kayaknya akan dikejar ke dimensi kendaraannya dulu. Oke. Jika dimensi kendaraannya sesuai dengan rancangan bangun, otomatis tidak akan bisa membuat angkutan barang terlalu banyak. Jadi memang nanti kendaraan-kendaraan ini nanti akan banyak dinormalisasi mungkin programnya, kembalikan ke Normalisasi. ukurannya, dimensinya, pengetatan di pengujiannya, segala sesuatunya nanti kan diuji tiap 6 bulan. 6 bulan nanti ya kalau masih ada ya harus dinormalisasi kendaraannya. Nah, mungkin itu arahnya ke depan. Selain penindakan hukum yang akan masif nanti di 1 Juli dengan menggunakan teknologi ETLE dan WIM itu. Nah, itu kayaknya ke depannya itu kita dimensi kendaraan ini yang menyebabkan ondolnya awalnya kan dimensi kendaraan karena dia dimensinya luas, tidak sesuai ketentuan, dia memuat barang banyak. Jadi mungkin pengetatan di aturan dimensi kendaraan ini. Oke. Tapi kami titipkan juga pengetatan pengawasan nih Bapak, Ya. Bapak untuk kalau seandainya sudah terdeteksi overload Ya. dan over capacity ini mungkin bisa ditahan untuk tidak jalan begitu Bapak. Saya Mungkin ada. bingungnya bawa sayur Pak, bawa sayur, bawa Artinya Bapak tomat, sering bawa ditelepon ini. juga nggak nih? Bawa sayur, bawa tomat, busuk di kita, minta rugi ke kita nanti kan. Nah, itu sebenarnya kan efek jerah. Iya. Kalau seandainya Barang. barang ditahan, otomatis kan si pelaku usaha Ah, juga sadar, oh kalau sadar ini. saya over Overload. capacity, Ya. mobil saya ditahan, barang saya ditahan, saya yang rugi kan gitu. Ya. Harusnya mungkin ada rantai penindakannya. Tapi saya punya pemikiran satu nih kalau sama-sama mau dengan pengusaha ya. Kayak batu bara ya. Batu bara itu pasti di awal dia memuatnya, pasti ada timbangan. Nah, mungkin dia delivery order itu tidak tahu beratnya. Karena nanti terima barang itu pasti kan pakai DO itu. Iya, benar. Ya mungkin dari pas pemuatan batu bara di tambang-tambang itu kita udah harus tahu pengawasannya situ harus udah dilarang kalau lebih di situ kan. Nah, harus dikurangi lah. Ya minimal sekarang untuk apa ya dikurangi lah, mulai dikurangi lah muatannya. Nanti bisa juga dua apa pas pembongkaran kalau tidak sesuai dengan JBI jumlah berat yang diizinkan dan pas bongkar ya pihak PLN Teluk Sirih misalnya nggak mau menerima, katanya nggak bayar, Pak lebih muatan bawa ke sini, mungkin ya bisa hal seperti itu kalau kita mau duduk bersama ya, Iya. kita mau berusaha mau betul-betul ya serius menurut odol nih kalau selama masih pengusaha kita masih jalan dengan keinginannya sendiri, pemerintah pengawasannya dengan apanya kewenangannya kayak gini yang nggak bakal ketemu. Siap.
kita masuk di sesi closing nih, Siap. Pak. Masing-masing dari closing statement dulu dari Pak Ferdi. Baik, Pak Febri, Pak Andis, Bu, terima kasih. Diskusi kita cukup menarik hari ini. Yang pertama, saya punya pemikiran bahwa masalah odol ini tidak bisa diselesaikan segmentasi. Ini adalah masalah dari hulu sampai hilir. Setiap segmen-segmen dari hulu sampai hilir itu perlu ada solusi, perlu duduk bareng, perlu memecah masalah yang cukup banyak. Karena angkutan barang ini ujung tombak logistik kita. Jika logistik kita terganggu, rantai pasoknya, tentu yang terdampak juga masyarakat kita. Jadi saya himbau juga kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder terkait pengusaha, pemilik, ayo sama-sama kita ke depan lebih baik lah. Kita jaga sopir kita jaga jalan kita, masuklah ke Jembatan Timbang. Semoga keselamatan itu bisa jadi prioritas bagi kita semua pemangku kepentingan stakeholder terkait di bidang lalu lintas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun para sopir mungkin? Kalau saya tidak banyak sebenarnya, hanya satu. Ada yang kalian tunggu di rumah, tolong pikirkan itu, karena keselamatan itu sesuatu yang kita rencanakan. Kadang sesuatu yang sudah direncanakan, kalau memang harus terjadi, akhirnya kecelakaan terjadi, itu jadi takdir jatuhnya kan. Yang jelas pikirkan itu semua, dan kami di sini tidak bisa bekerja sendiri. Yuk kita semua saling bantu kami juga, bantu kita semua untuk menciptakan kondisi arus lalu lintas kelancaran di Jalan Raya Sumatera Barat ini lebih baik lagi, kurangi kecelakaan, tidak banyak kecelakaan, kurangi fatalitas korban meninggal dunia gara-gara overload, overdimensi. Semoga itu bisa terlaksana di 2007, zero odol. Dan saya harapkan dan saya kira dengan optimis ketika kita bersama menjalankan itu, kita pasti bisa. Terima kasih. Optimis ya Pak ya. Ibu, gimana Ibu? Iya, terima kasih. Mungkin untuk penutup ya dari kami, kami perlu mengingatkan kembali ya kepada pemerintah daerah, ini butuh komitmennya juga ya. Ini sebenarnya butuh komitmen kepala daerah gitu ya, dan kemudian butuh forum bersama yang secara berkala juga melibatkan pengusaha, perketat ujikirnya, perketat pengawasan odolnya gitu ya, dan kemudian penyediaan sarana prasarana dan juga jalur penyelamat itu juga penting juga kita lakukan, dan juga penegakan hukumnya juga perlu dipertegas gitu ya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi nih kejadian-kejadian overdimensi atau overload ini di Sumatera Barat, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berikutnya, karena satu nyawa itu sangat berharga sekali gitu ya, dan pengendara jalan yang lain juga butuh jaminan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Demikian mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Dunsan Info Sumbar, persoalan odol bukan sekedar tentang kendaraan yang melebihi muatan atau dimensi. Di balik ini ada persoalan ekonomi, keselamatan masyarakat, kerusakan infrastruktur, hingga konsistensi penegakan hukum. Perlu ada keseimbangan antara kepentingan distribusi ekonomi dan keselamatan publik. Sebab ketika kendaraan odol terus dibiarkan, bukan hanya jalan yang rusak, tetapi juga nyawa yang dipertaruhkan. Sampai ketemu di peta isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih.